Saat matanya belum benar-benar terpejam, Humaira memandangi seulas wajah penuh ketakutan dan rasa nelangsa. Humaira, Humaira, apa kau baik-baik saja? Telapak tangan besar itu menopang kepala dan pipinya. Matanya berkaca-kaca seperti ada sesuatu yang dirasakan oleh pria yang mengenakan hoodie berwarna gelap. Pria jahat beberapa meter jaraknya dari Humaira tampak meronta-ronta ketika beberapa orang polisi dan warga menangkap. Beri hukuman yang paling berat, Pak. Pria yang mengenakan hoodie berwarna gelap itu membopong tubuh Humaira, sementara Cinta dibawa oleh seorang polisi wanita dalam dekapannya. Om, ibu baik-baik aja, kan? Pria yang menggunakan hoodie hitam itu tersenyum, mengusap rambut Cinta yang basah oleh keringat dan darah ibunya. Sementara Humaira masih terkulai lemas. Tunggulah, Maira, tunggulah sebentar lagi. Kita akan ke rumah sakit. Bertahanlah, ucapnya lirih. Humaira hanya merasakan sentuhan kehangatan dan kelembutan dari tangan si pria. Sebentar saya cek ke kamarnya, Tuan. Ucap Bu Asri sambil membawa ponselnya menaiki anak tangga. Nyonya Eliza, Tuan Khalid mencari. Panggil Bu Asri. Wanita itu membuka walk-in closet toilet mewah dan beberapa sisi kamar lainnya. Tetapi Eliza tak ada di sana. Nyonya nggak ada di kamarnya, Tuan. Sebentar coba saya cari di kamar anak-anak. Khalid menunggu dengan geram dan cemas. Kenapa di saat yang seperti itu Eliza tak standby padahal Humaira membutuhkannya di sana karena terus-terusan saja Humaira menyebut nama Eliza. Entah apa sebabnya. Nyonya Eliza. Bu Asri memanggil dengan suara lirih. Axel tampak mengulet, lalu terbangun. Ada apa? Maaf ya, Tuan Muda. Bu Asri lagi nyanyi mamanya Tuan Muda. Tapi kami cuma tidur berdua aja. Bu Asri menghela napas. Ya sudah, bobok lagi ya, Tuan Muda. Nanti pagi-pagi Bu Asri bikinin sarapan yang enak. Bu Asri keluar dari kamar, lalu memberitahukan kabar itu kepada Khalid. Maaf, Tuan, Nyonya nggak ada di kamar anak-anak juga. Kemana wanita itu? Bu, padahal ini masih dini hari. Coba lihat mobilnya. Bu Asri tergopoh lari ke garasi, lalu memeriksa di sana. Ada sisi bagian di dekat dinding. Bu Asri tak menemukan Eliza di sana. Mobil Nyonya Eliza juga nggak ada di sini, Tuan. Mungkin Nyonya Eliza pergi ke suatu tempat. Ya sudah kalau begitu kalau anak-anak mencari saya tolong kasih tahu terjadi sesuatu kepada Humaira. Kontrakan yang, sudahlah. Aku tak bisa menjelaskannya. Bu, Humaira ada di rumah sakit internasional yang ada di tengah kota. Ya Allah, kenapa? Tuan, kenapa bisa seperti itu? Bu Asri sedikit terkejut. Kontrakan itu kontrakan maut. Aku benar-benar menyesal sudah membawa Humaira ke sana. Bu, aku merasa berdosa. Humaira sedang sekarat. Aku menyalahkan diriku sendiri atas hal itu. Ucap Khalid dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Bu Asri mengusap wajahnya, tak bisa berkata-kata hanya terdengar suara. Lalu panggilan telepon terputus. Bu Asri menemui Atun dan Hasanah, lalu mengajak mereka untuk salat malam. Sementara itu dokter berjibaku dengan waktu dan tanda-tanda vital Humaira yang sudah mulai menurun. Cinta menangis. Gor dan rumah sakit yang berwarna putih tampak meliuk-liuk pelan. Jangan pergi sekarang. Kalau tidak, aku bisa menyalahkan diriku sendiri. Ucap Khalid merasa putus asa. Ia berulang kali meremas wajahnya, lalu kembali memeluk Cinta dengan erat. Dalam hatinya mengucapkan ribuan kali permintaan maaf. Tolonglah, beri aku kesempatan sekali lagi. Maafkan aku, Humaira. Sungguh aku sudah berjanji di dalam hatiku untuk bertanggung jawab atas kehidupanmu dan Cinta. Ucap Khalid dalam hati. Humaira masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan tindakan operasi. Beberapa tulang patah karena tendangan-tendangan si pria jahat. Khalid benar-benar tak habis pikir. Seorang polisi menghubunginya. Khalid berkata bahwa ia akan memberikan kesaksian dan segala sesuatu yang ada di sana. Ada beberapa minimarket dan tempat-tempat yang memiliki CCTV,
polisi akan menindaklanjuti. Khalid benar-benar tak ingin memberikan keringanan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh si pria jahat itu. Mungkin saja ada begitu banyak komplotannya. Periksa juga rumahnya. Tanyai. Jangan sampai luput. Aku tidak akan memaafkan kalian. Ucap Khalid kepada salah seorang polisi kenalannya itu. Baik, Tuan. Saya akan kerjakan semuanya dengan baik. Khalid mengepalkan tangan. Merasa dejavu karena berada di depan ruang operasi pernah terjadi beberapa hari lalu. Ia bahkan belum pulih dan sekarang sudah harus menghadapi kematian lagi. Ya Allah, seperti apa jalan kehidupan yang kau berikan? Mengapa tak ada kemanisan dan keindahan? Baru beberapa hari, tapi sudah seperti ini. Apakah aku yang salah? Khalid bolak-balik merasa cemas di depan ruangan yang lampu merahnya berpendar-pendar. Bukan sebuah lampu yang sangat indah. Khalid tak putus asa. Ia kembali mencoba menghubungi Eliza. Tetapi tak tersambung membuat pria itu benar-benar kesal. Khalid memeriksa sebuah chip yang ditempelkan di ponsel dan beberapa barang yang biasa dikenakan oleh Eliza. Tetapi Eliza seolah sudah mengetahui bahwa Khalid sedang memata-matainya. Sial. Kenapa wanita itu tahu kalau aku sedang memata-matainya? Apakah pria yang diajaknya bercinta itu sudah mengetahui? Tapi, tidak. Tidak. Aku harus memberikan hukuman untuk Eliza. Bagaimana kalau dengan mencabut semua fasilitas atau menceraikannya? Gumam Khalid merasa ngeri dengan pemikirannya sendiri. Tapi, Mama melarangku untuk menceraikannya. Katanya pernikahan itu 1 kali seumur hidup. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan wanita seperti itu? Pengkhianatan itu tidak ada obatnya. Gumam Khalid lagi dan lagi. Ia benar-benar merasa bimbang. Ponsel Khalid berdering. Bu Asri kembali menghubungi. Tuan, kami dan Tarno sudah bersiap-siap ke rumah sakit. Apakah ada sesuatu yang ingin dibawa? Iya. Ya, tentu. Bi, tolong bawakan baju Axel. Masalahnya Cinta juga sepertinya membutuhkan perawatan. Bajunya tadi penuh darah. Ya Allah, iya, Tuan. Akan saya siapkan apakah perlu izin untuk meminjamnya? Pelan-pelan saja. Bi, jangan sampai Axel terbangun. Beritahu juga Atun dan Hasanah, kalau ada warung yang buka 24 jam tolong belikan makanan untuk Cinta. Iya, Tuan. Iya. Baik. Khalid memutus sambungan telepon. Bagaimana, Bu? Apa kata Tuan Khalid? Tanya Atun dan Hasanah juga Sri yang tampak cemas. Bu Asri menghela napas. Katanya Cinta juga butuh perawatan. Tuan minta saya untuk bawa beberapa pakaian Nona Axel dan kalian diminta untuk membeli makanan jika ada restoran yang buka 24 jam. Ya Allah ya Rob, kasihan sekali Cinta. Ucap Sri mengusap wajahnya. Lalu terdengar suara isak tangis. Baru saja terlepas dari kemalangan. Ini sudah malang lagi. Kasihan sekali. Lalu apa lagi? Bu Asri, yang harus disiapkan? Saya juga nggak tahu. Otak saya ngebleng. Ketika Tuan Khalid coba hubungi saya tahu Tuan Khalid tampak kecewa, menyalahkan dirinya sendiri karena yang terjadi kepada Humairah mungkin gak akan terjadi jika Tuan Khalid tak membawa Humairah ke kontrakan itu. Sudah. Lebih baik kita segera bergerak soalnya siapa tahu Tuan Khalid lelah. Pengen gantian jagain Humairah dan Cinta. Mereka membawa sesuatu yang bisa mereka bawa dari dapur. Camilan, susu kotak, beberapa snack ringan, pakaian ganti. Konon Axel dan Tuan Muda sudah bangun? Soalnya Bu Asri berisik. Ucap Axel sambil mengucek matanya. Ya sudah. Ayo. Rumah itu tampak sepi dan lengang. Hanya beberapa orang petugas keamanan yang berjaga bersama sopir-sopir pribadi. Sementara Eliza entah ada di mana. Setengah jam Tarno berkendara di jalanan yang sepi dan lengang. Mereka menyempatkan untuk mampir membeli bubur di restoran Cina halal yang buka 24 jam. Mereka bahkan makan di dalam mobil. Bu Asri memaksanya walaupun mereka tak memiliki rasa lapar sama sekali.
Pikiran mereka terpacu kepada keadaan Humairah dan Cinta yang sedang tak baik-baik saja. Walaupun belum 1 bulan mereka mengenal Humairah, mereka sudah menganggap Humairah dan Cinta adalah bagian dari kehidupan mereka. Kadang-kadang mereka berpikir kenapa kehidupan Cinta dan Humairah tak pernah baik-baik saja. Padahal wanita itu baik, religius. Tapi entahlah, mungkin sang pencipta sedang menyiapkan skenario yang baik dan indah untuk Humairah dan Cinta suatu hari nanti. Tiba di rumah sakit, mereka kebetulan berpapasan kepada dengan seorang perawat yang sedang membawa Cinta ke bagian sel anak-anak. Cinta, Cinta. Axel, Axel. Cinta menangis. Axel dan Axel berusaha menenangkannya. Cinta gak apa-apa, ada kita di sini. Kangen nangis ya, nanti kita main sama-sama. Saat itu Khalid mendekat dan memeluk Bu Asri sambil sedikit terisak. Bu Asri belum pernah melihat majikan besarnya menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Bu, gimana kalau terjadi sesuatu pada Humairah? Aku pasti akan menyalahkan diriku sendiri. Ucap Khalid dengan suara yang bergetar dan bahu yang terguncang pelan. Menggema. Sementara di sebuah tempat dan ruangan lainnya, Eliza tampak terburu-buru berlarian dengan cepat di koridor yang beralaskan sebuah karpet Turki mahal berharga ratusan juta. Seorang pria blasteran berperawakan tinggi dengan wajah yang tampan dan rupawan sudah menunggu di balik pintu. Keduanya lalu bercumbu sangat hangat. Eliza melepaskan pakaiannya tanpa diminta. Aku sudah menunggu dengan sangat lama. Kenapa kau lama sekali datang, sayang? Aku benar-benar merindukanmu. Ucap pria itu lagi, merengkuh tubuh langsing semampai itu untuk bersentuhan dengan kulit dadanya yang bidang. Menurutku kau cocok denganku, sayang. Tak ada pria yang boleh menyentuhmu selain aku. Kita sama-sama liar, kuat, ganas, dan tak terkalahkan. Puji Rudolf membawa tubuh Eliza untuk bermain pada sebuah tempat tidur mewah di kamar suite hotel yang lainnya. Oh, tunggu dulu sebentar, Rudolf sayang. Apakah kau sudah membereskan semua yang ditempelkan di dalam mobilku? Entahlah. Aku tak mengerti apa bahasanya. Ucap Eliza menahan bibir Rudolf untuk melumat bibirnya yang indah. Oh, tenanglah, Hani. Aku sudah membereskan semuanya. Suamimu itu payah. Kamera-kamera pengawas, chip yang ada di ponsel dan mobilmu semua sudah aku bereskan. Aku juga sudah membuatkan sebuah alat pemindai untuk tubuhmu. Alat pemindai? Apa maksudnya alat pemindai? Tanya Eliza tak mengerti. Ya, alat pemindai. Jika kau ingin bertemu aku, kau bisa memindai tubuhmu sendiri. Jadi jika ada logam-logam yang terdeteksi mencurigakan, kau bisa melepaskannya karena alat itu akan menunjukkan di mana keberadaannya. Wah, kau benar-benar pintar, Rudolf. Ya, tentu saja aku pintar karena aku ini kekasih dan pujaan hatimu. Jadi kapan kau akan bercerai dengan suamimu yang payah itu? Entahlah, Rudolf sayang. Aku sebenarnya sudah sangat ingin berpisah darinya. Tapi kau tahu aku adalah wanita miskin sebelum dinikahi olehnya. Untuk itu aku harus mengumpulkan uang dan kekayaan sebanyak mungkin sebelum benar-benar berpisah dengannya. Ya, kau benar, Hani. Sebenarnya aku tak rela jika kau harus pulang ke rumahnya, bertemu dengannya, makan malam dengannya. Kau itu hanya milikku. Ucap Rudolf melingkarkan lengannya di pinggang Eliza. Keduanya lalu bercumbu dengan sangat hangat. Parfummu sangat enak dan wangi, sayang. Ya, tentu saja ini sangat enak dan wangi. Aku memesannya dari Italia. Parfum ini limited edition dan hanya beberapa orang saja di dunia yang memiliki parfum ini. Kenapa? Apa kau menyukainya? Ya, aku menyukainya. Sayang, aku suka semua apa yang ada pada dirimu. Apakah aku juga bisa memiliki parfum limited edition ini, sayang? Aku rasa harganya tak masalah buatmu. Bukan? Tentu saja tak masalah buatku. Aku akan memberikanmu. Sabarlah, akan aku pesankan. Masalahnya aku sedang tak ingin berjalan-jalan ke luar negeri. Belakangan ini aku sedang menyibukkan diriku. Aku sedang mengurus bisnis kecil-kecilan,
Sebuah klinik kecantikan yang mungkin bisa jadi modal untuk kita hidup bersama. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Apa? Tahun depan? 2 tahun lagi? Oh, ayolah Eliza. Kau tak bisa membuatku menunggu begitu lama. Aku benar-benar menginginkanmu saat ini. Sudahlah, jangan membicarakan sesuatu yang lainnya. Aku sudah tergila-gila padamu dan pertemuan kita malam ini harus segera dituntaskan sebelum pagi, bukan? Aku ingin berpuas-puas denganmu, Eliza. Eliza terkekeh geli melihat kelakuan Rudolf. Betapa pria itu menginginkan dirinya. Karena Eliza terus-terusan saja berputar-putar tak jelas di kamar suite mahal itu. Akhirnya Rudolf mencengkeramnya, memasukkannya ke dalam kamar mandi mewah dengan tehel bernuansa hitam keabuan. Eliza duduk di sebuah meja wastafel besar dengan Rudolf yang berdiri dengan gagah dan perkasanya tanpa selai benang pun sudah mulai menciumi wajah, pipi, kening, hidung, bahkan melumat bibir Eliza dengan kasar. Entah kenapa Eliza tidak bisa dipancing seperti itu, langsung sesuatu membuncah di dalam dirinya minta dituntaskan. Oh, sayang, kau sangat cantik jika sedang melenguh seperti itu. Sayang, teruskan rintihanmu. Aku benar-benar merasa bagaikan seorang pahlawan yang kau butuhkan jika kau memohon seperti itu. Ya, wajah seperti itu yang aku inginkan. Ucap Rudolf menarik rambut Eliza sedikit paksa. Rudolf bahkan mengikat tangan Eliza ke belakang dengan sebuah handuk kecil yang cukup panjang. Kecupan-kecupan dalam lengan membahana memenuhi toilet mewah. Eliza menggigit bibirnya, tak tahan karena diperlakukan seperti itu. Ia lalu mengerling, merasa Eliza itu benar-benar miliknya. Mungkin sama seperti Eliza yang merasakan sesuatu yang minta dituntaskan pada alat vitalnya. Jika menginginkan sesuatu itu, Eliza pun merasa kalau Rudolf sangat tampan dan seksi. Aku juga menyukai wajahmu yang seperti itu. Seolah-olah kau benar-benar menginginkanku. Ayo, teruskan, cepatlah. Aku rasanya ingin meledak saat ini juga. Akan tetapi, ketika sedang memejamkan matanya, bayangan wajah Humaira yang tersenyum dan tertawa menari-nari di pelupuk mata Eliza. Eliza terkejut. Padahal tak biasanya ia memikirkan Humaira. Apalagi saat ia tengah bercinta dengan Rudolf. Ada apa? Kenapa kau menolakku? Rudolf sedikit marah. Tidak. Aku hanya sedikit terkejut. Apakah ada bagian tubuhmu yang merasa tidak nyaman? Rudolf meraba tubuh Eliza yang tak mengenakan selai benang pun dengan telapak tangannya. Aku minta maaf. Ucap Eliza, seketika seolah kehilangan nafsu yang sejak tadi membumbung di ubun-ubunnya. Rudolf lalu tertuju pada 2 bukit kembar yang bentuk dan ukurannya semakin indah dan menantang. Kedua bukit kembar itu terlihat memantul-mantul. Tarik dan ulur saat Rudolf mulai mengecupnya dengan meringasan. Eliza melengguh, menengadahkan kepalanya sambil menarik rambut Rudolf. Merasa geli dan keenakan. Rudolf tak habis pikir kenapa wanita yang ada di hadapannya saat ini sangat begitu menuruti apa saja yang diinginkan oleh Rudolf, bahkan termasuk meninggalkan suaminya. Akan tetapi, hal itu tak penting. Yang terpenting bagi Rudolf saat ini adalah mengeruk sedikit demi sedikit harta kekayaan suami Eliza lewat sang istri. Kau benar-benar hebat untukku, sayang. Oh, benarkah aku hebat? Tak seperti suamimu yang tak bisa memuaskanmu. Rudolf berbisik di telinga Eliza. Entahlah, apakah itu sanjungan atau sebuah tipuan. Rudolf lalu mulai menjajaki leher jenjang dan telinga Eliza yang tampak meremang bulu-bulu halusnya karena kecupan-kecupan kasar dari Rudolf. Kita harus mengunjungi sebuah pulau tanpa penghuni. Akan sangat nikmat bercinta di sana. Ucap Eliza memberikan sebuah ide gila. Tentu saja Rudolf setuju karena ia tak merasa mengeluarkan sepeser uang pun. Semua Eliza yang mengeluarkan. Mulai dari transport, akomodasi hotel, sampai makanan pun demikian dengan barang-barang belanjaan yang dibeli oleh Rudolf. Sedang ingin melanjutkan acara percintaan mereka. Terdengar suara ketukan dari pintu kamar hotel. Rudolf terkejut apalagi Eliza. Bersambung.